Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 465 dibunuh dalam 3 langkah. Ledakan. Langit dan bumi mulai bergetar saat langit hancur berkeping-keping. Jiang Chen dan Kaisar Agung Tua berubah menjadi 2 jejak cahaya dan menciptakan medan pertempuran yang dahsyat di langit. Itu adalah pertempuran yang sulit bagi kedua belah pihak, dan kedua pria itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Yang bisa dilihat oleh para penonton hanyalah bayangan mereka. Pertarungan sengit antara 2 prajurit Raja Tempur kelas 2 itu adalah adegan yang sangat keras. Setiap tabrakan membuat langit runtuh dan bumi amblas, dan seluruh area menjadi kacau balau. Di bawah tatapan panik para penonton ini, Jiang Chen dan Kaisar Agung Tua telah bertarung selama lebih dari 10 menit, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di antara mereka. Namun, pemenangnya belum ditentukan. Seperti yang diharapkan kebanyakan orang, sebagai eksistensi terkuat dari dinasti martial Shen, Kaisar Agung Tua memiliki banyak sekali keterampilan yang luar biasa. Kaisar Agung Tua bertarung dengan cara yang hebat, tetapi meskipun demikian, ia masih ditekan oleh Jiang Chen. Kaisar Agung Tua memang memiliki banyak keterampilan yang kuat, tetapi di sisi lain, Jiang Chen tidak lebih lemah. Ini terlalu menegangkan. Selain siapa yang akan menang, bisa menyaksikan pertarungan tingkat tinggi ini sudah memberiku banyak keuntungan. Benar sekali. Hanya bisa menyaksikan sendiri pertarungan antara 2 prajurit Combat King ini memang merupakan kesempatan yang langka. Hanya merasakan atmosfer ini saja sudah memberiku banyak manfaat. Jiang Chen telah menekan Kaisar Agung Tua, jadi mungkin dia akan membunuhnya hari ini. Jiang Chen bukanlah orang yang mudah dihadapi, kurasa dia memiliki beberapa keterampilan yang lebih hebat lagi. Kali ini, dinasti martial Shen benar-benar berada di ambang kehancuran. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka saksikan. Bagi semua kultivator, memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran semacam ini sangatlah bermanfaat. Di benua timur, sangatlah sulit untuk menyaksikan pertempuran antara 2 prajurit Raja Tempur, bahkan lebih sulit daripada mendaki surga. Di langit, semakin lama Kaisar Agung Tua bertarung, semakin takut dia. Dia telah menggunakan semua keterampilan dan trik tersembunyinya dalam pertempuran yang intens ini, tetapi dia masih belum memiliki keuntungan. Jika situasinya terus seperti ini, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, dia tetap harus membunuhnya meskipun tampaknya itu tidak mungkin. Kaisar Agung Tua tidak punya tempat untuk berpaling sekarang, dan karena hampir semua keturunannya telah terbunuh, dinasti martial Shen juga akan dimusnahkan. Pada saat itu, dia akan menjadi satu-satunya yang selamat. Bisakah dia tetap hidup pada saat itu dan menjalani kehidupan sebagai pengungsi? Dengan cara apapun, dia harus membalas dendam. Ini adalah hutang darah yang sangat besar, oleh karena itu, meskipun itu akan mengorbankan nyawanya, dia tetap ingin membunuh anak muda di depannya ini. Kaisar Agung Tua melepaskan energinya sekali lagi, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, sebuah pedang yang menyilaukan muncul di tangannya. Itu adalah senjata raja biasa. Kaisar Agung Tua bagaimanapun juga hanyalah seorang prajurit Raja Tempur kelas 2, dan dengan basis kultivasinya, dia sudah menjadi eksistensi tingkat leluhur di benua timur. Namun, jika dia pergi ke benua ilahi, dia tidak akan menjadi apa-apa. Jika senjata raja diklasifikasikan menjadi tingkat bawah, menengah dan atas, senjata raja dari Raja Tempur kelas 2 hanya akan menjadi senjata raja tingkat bawah. Tepat pada saat ini, Kaisar Tua Agung tiba-tiba mulai memancarkan energi yang menggila. Apakah dia akan bertarung mati-matian? Melihat hal ini, senyum dingin muncul di wajah Jiang Chen. 2 sinar melesat keluar dari matanya, dan niat membunuh mulai mengalir dari tubuhnya. Dia tahu bahwa Kaisar Agung Tua akan melakukan perlawanan putus asa, tetapi Jiang Chen tidak peduli. Jiang Chen, cabut senjatamu, kata Kaisar Tua yang agung. Aku tidak butuh senjata untuk mengalahkanmu. Jiang Chen menjawab dengan percaya diri. Dia ingin menguji kekuatan 5 langkah naga biru. Kau terlalu percaya diri. Kalau itu yang kau inginkan, hadapi saja kematianmu. Kaisar Agung Tua menghentakkan kakinya, menyebabkan retakan spasial muncul di udara. Tepat setelah itu, dia melesat maju seperti anak panah yang meninggalkan busurnya sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Dia telah menyuntikkan semua energi yuannya ke dalam pedang, dan dia bahkan mulai membakar esensi darah kelahirannya. Ini adalah gaya bertarung yang mengorbankan nyawa seseorang. Karena Kaisar Agung Tua bertekad untuk membunuh Jiang Chen, dia tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Tidak diragukan lagi, ketika seorang prajurit Raja Tempur kelas 2 menjadi putus asa, itu akan sangat menakutkan. 5 langkah naga biru. Jiang Chen meraung. Suaranya keras seperti guntur yang tiba-tiba, dan bahkan langit pun bergetar karena suaranya. Banyak orang merasakan suara dengungan terus-menerus di telinga mereka. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, Jiang Chen melangkah maju secara misterius. Langkahnya begitu misterius sehingga tidak seorang pun dapat melihat polanya dengan jelas.
Ketika tubuh Jiang Chen bergerak, kakinya tiba tepat di atas pedang Kaisar Agung Tua. Mengaum gelombang. Di bawah kaki Jiang Chen, ada sosok naga yang berkedip-kedip di udara. Naga itu mengeluarkan raungan yang membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Bam! Jiang Chen telah menginjakkan kaki di atas pedang Kaisar Agung Tua, dia menggunakan tubuhnya untuk menghadapi senjata raja. Dengan cara seperti ini, mungkin hanya Jiang Chen sendiri yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Tidak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam langkah Jiang Chen, dan ketika bertabrakan dengan senjata raja, kekuatannya setara dengan kekuatan senjata itu. Tabrakan itu segera menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke seluruh langit seperti tsunami yang mengamuk. Langkah kedua. Dengan momentum yang kuat di pihaknya, setelah mengambil langkah pertamanya, Jiang Chen segera mengambil langkah kedua, dan kekuatan yang menyertai langkahnya sebenarnya berlipat ganda dibandingkan dengan langkah pertama. Ditekan oleh kekuatan yang luar biasa ini, Kaisar Tua Agung hampir tidak dapat memegang pedang di tangannya. Kaisar Tua Agung berteriak kaget. Keterampilan bertarung yang digunakan oleh Jiang Chen sangat mengerikan, karena setiap langkah disertai dengan kekuatan besar yang melampaui imajinasinya. Langkah pertama sudah cukup untuk menyamai senjata rajanya, dan ketika dia mengambil langkah kedua, bahkan senjata rajanya tidak dapat lagi melawannya. Haha. Jiang Chen mulai tertawa saat dia sekali lagi mengerahkan tenaga dari kakinya, menghantam senjata tempur itu dengan hebat. Kaisar Tua Agung tidak dapat lagi memegang pedang di tangannya, dan akhirnya pedang itu terlempar. Berikan padaku. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih pedang itu, mengambilnya tanpa perasaan bersalah. Kaisar Agung Tua, kau kehilangan senjata tempurmu. Bagaimana kau akan melawanku? Kekuatan Jiang Chen yang dahsyat membuat langit bergetar. Naga ilusi di bawah kakinya masih berkedip, dan sepertinya dia bisa melangkah ketiga kapan saja. Dia tidak tahu seberapa kuat 5 langkah naga Asura itu, dan dia hanya bisa mengetahuinya dengan menggunakannya. Dengan kemampuan Jiang Chen saat ini, dia paling banyak bisa melangkah 3 langkah. Namun, keterampilan ini telah memberinya kepercayaan diri yang luar biasa. Dengan langkah ketiga ini, sepertinya dia akan mampu membunuh Kaisar Agung Tua. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Serangan Jiang Chen terlalu luar biasa, bahkan senjata raja pun tidak sebanding dengannya. Keterampilan yang sangat hebat. Bahkan ada sosok naga yang berkedip di bawah kakinya, memberinya kekuatan yang luar biasa. Jadi ini adalah trik tersembunyi Jiang Chen. Kaisar Agung Tua sedang sangat menderita saat ini, saya khawatir dia tidak akan menemui akhir yang baik hari ini. Keterampilan itu memang menakutkan. Jika Jiang Chen mengambil langkah ketiga, aku yakin Kaisar Agung Tua tidak akan memiliki cara untuk membela diri terhadapnya. Dinasti Martial Saint benar-benar hancur sekarang, Jiang Chen telah tumbuh dewasa sepenuhnya, dan dia sekarang tak terkalahkan di benua timur. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah Kaisar Agung Tua mengeluarkan senjata rajanya, mereka mengira Jiang Chen juga akan mengeluarkan senjatanya, dan keduanya akan kembali bertarung sengit. Namun, tanpa diduga, Jiang Chen malah mengeluarkan keterampilan tempur yang sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga bahkan senjata Raja Kaisar Agung Tua tidak dapat menandinginya. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Kaisar Agung Tua telah menggunakan semua trik yang tersedia. Selain itu, pertarungan mati-matian tadi telah memberinya dampak negatif, dan dikombinasikan dengan luka-luka yang ditimbulkan oleh Jiang Chen serta kehilangan senjata rajanya, serta fakta bahwa Jiang Chen memiliki keterampilan yang sangat kuat, menghadapi situasi ini, tidak mungkin Kaisar Agung Tua bisa menandingi Jiang Chen lagi. Tidak mungkin. Kau hanya seorang pejuang jiwa tempur akhir, bagaimana kau bisa sekuat ini? Kaisar Tua Agung tidak dapat menerima kenyataan ini. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kau pikir ini mustahil karena ketidaktahuanmu. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku akan menggulingkan dinasti Martial Saint. Setelah aku membunuhmu hari ini, dinasti Martial Saint akan berakhir total. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kau akan menghadapi langkah ketigaku. Jiang Chen menggambarkan sosok yang perkasa saat rambut hitamnya berkibar kencang tertiup angin. Cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Dia mengangkat kakinya dan akhirnya mengambil langkah ketiga. Ledakan. Langkah tunggal ini hampir membuat lubang di langit. Dengan kecepatan luar biasa, Jiang Chen tiba di atas kepala Kaisar Agung Tua, membuatnya pucat karena ketakutan. Keterampilan yang digunakan oleh Jiang Chen ini sangat mengerikan, dan setiap langkah lebih kuat dari yang sebelumnya. Langkah ketiga ini 2 kali lebih kuat dari langkah kedua, dan tidak mungkin Kaisar Agung Tua dapat mempertahankan diri terhadapnya. Jika langkah ini benar-benar mencapai kepalanya, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Mungkin kepalanya akan meledak begitu saja. Brengsek. Kaisar Tua Agung mengutuk. Pada saat terakhir ini, dia dengan paksa merobek udara, lalu dia melesat ke dimensi dalam retakan spasial itu. Jiang Chen terlalu kuat, dan dia tidak bisa bertahan melawannya.
Sepertinya yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Aku akan membunuhmu hari ini, tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Jiang Chen mendengus dingin. Untuk mencegah Kaisar Agung Tua melarikan diri, dia sudah lama mulai mengedarkan keterampilan derivasi jiwa agung. Dia harus membunuh Kaisar Agung Tua hari ini. Jika tidak, bencana yang bisa ditimbulkan oleh Raja Tempur kelas 2 tidak akan terbayangkan. Setelah Kaisar Agung Tua melarikan diri, dia pasti akan bersembunyi di suatu tempat. Kemudian, orang-orang dari Sekte Hitam, serta teman-teman terdekat Jiang Chen harus terus-menerus khawatir tentang ancaman seorang prajurit Raja Tempur kelas 2, dan itu adalah ancaman yang tak terlihat. Jika itu benar-benar terjadi, tidak akan ada kedamaian di Sekte Hitam. Menurut rencana Jiang Chen, setelah menyelesaikan dinasti Martial Saint, ia akan pergi ke benua ilahi. Namun, jika Kaisar Agung Tua masih hidup, ia tidak akan memiliki keberanian untuk meninggalkan tempat ini, karena jika ia melakukannya, Kaisar Agung Tua mungkin akan segera menyerang dan membunuh semua orang yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, Jiang Chen pasti tidak akan membiarkan Kaisar Tua Agung lolos. Keluar sekarang. Matanya menyala-nyala seperti obor, Jiang Chen melangkah ke suatu tempat. Dalam sekejap, teriakan sedih dan menyedihkan terdengar dari dimensi lain, dan Kaisar Agung Tua ditendang keluar dari sana oleh kaki Jiang Chen. Pada saat ini, Kaisar Tua terlihat mengambang tak stabil. Salah satu lengannya telah dihancurkan oleh Jiang Chen, dan darah terus mengalir dari lukanya. Telapak naga sejati. Tanpa memberi kesempatan kepada Kaisar Agung Tua, Jiang Chen merentangkan lengannya ke depan dan melepaskan cakar naga besar, langsung menjebat Kaisar Agung Tua di dalamnya. Pada saat ini, Kaisar Agung Tua seperti anak panah yang sudah hampir habis, dan dia telah kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Jadi, kamu bisa pergi ke neraka dan bersatu kembali dengan keturunanmu. Suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari telapak naga sejati saat ia menekan Kaisar Tua Agung, menghancurkannya. Tidak. Itulah teriakan terakhir sang Kaisar Tua yang agung.